Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat bukan? Nah, Ibu akan mendoakan kalian, mudah-mudahan kalian selalu ada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu juga alhamdulillah pada kesempatan ini masih diberi umur panjang dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Ibu dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Anak-anak, sebelum menginjak kepada pembelajaran, maka Ibu akan menyampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu dengan mengamati contoh soal, siswa mampu menjumlahkan dua pecahan berpenyebut berbeda dengan benar. Nah anak-anak, seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Ibu tentang tujuan pembelajaran, maka pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan tentang penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Nah anak-anak masih ingat tidak waktu di kelas 4? Di kelas 4 anak-anak telah belajar tentang KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Masih ingat tentang materi tersebut? Nah, atau sudah lupa? Nah, kalau sudah lupa, baik Ibu ingatkan lagi tentang materi kelipatan persekutuan terkecil. Ya. Di sini ada contoh anak-anak. Contohnya, tentukan KPK dari 8 dan 15. Nah, anak-anak tentunya harus membuat dulu pohon faktor. Ya. Jadi 8 adalah 2 kali 4 nah, dan 4 adalah 2 kali 2. Sedangkan 15 yaitu 3 kali 5. Mana yang dikatakan faktor-faktor primanya? Faktor-faktor primanya yaitu 2, 2, 2, 3, dan 5 ya. Jadi untuk menentukan KPK dengan cara faktorisasi prima yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 sama dengan 120. Nah itulah cara menentukan atau mencari KPK dengan cara faktorisasi prima. Ada lagi dengan cara yang lain ya, yaitu dengan cara uraian atau dengan cara kelipatan. Memang di sini Ibu tidak mencantumkan ya, yaitu dengan cara kelipatan. Hanya kalau untuk mencari KPK dengan cara kelipatan, contohnya tentukan KPK dari 8 dan 15 dengan cara kelipatan. Kelipatan 8 anak-anak, pertama 8 ya, yang kedua 16, kemudian 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 80, 88, 96, 104, 112, dan 120 dan seterusnya ya anak-anak ya. Nah itu untuk kelipatan 8. Untuk kelipatan 15 nya 15, kemudian 30, 45 ya, kemudian 60, 75, 90, 105, dan 120 juga seterusnya. Nah, di situ ada yang sama tidak ada anak-anak? Coba dari kelipatan 8 dan kelipatan 15 ada yang sama? Nah, kita temukan yang samanya adalah di angka 120. Nah, kita berkesimpulan bahwa kelipatan persekutuan terkecil daripada 8 dan 15 adalah 120. Nah, itu anak-anak, itu kalau menentukan KPK dengan cara uraian atau dengan cara kelipatan. Nah, dari kegiatan tersebut anak-anak masih bingung. Nah, kalau masih bingung, coba lihat aktivitas siswa di sini. Di sini ada pecahan 1/3 ditambah 3/6. Nah,
ini ada gambar persegi panjang. Nah, gambar persegi panjang itu dibagi menjadi 3 bagian, atau garis yang membentuk persegi panjang ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang diarsir 1 bagian ya. Nah, yang diarsir 1 bagian ini berarti 1 dari 3 bagian ini. Berarti 1/3 ya. Selanjutnya yang ini masih sama besarnya ya, panjangnya juga masih sama. Hanya yang ini adalah dibagi menjadi 6 bagian. Yang diarsir 3 bagian berarti 3 dari 6 bagian atau 3/6. Nah ya, tuh. Nah, untuk menjumlahkan pecahan atau kedua pecahan ini, pecahan 1/3 dan 3/6, maka kita harus mengubahnya terlebih dahulu kepada atau menjadi pecahan yang senilai, yang penyebutnya sama ya anak-anak. Nah, di sini untuk menjumlahkan pecahan 1/3, maka ini 1/3 itu senilai dengan pecahan 2/6. Maka ilustrasi gambarnya akan didapatkan seperti ini ya. Nah, kita dapatkan gambar seperti ini. Ini sebetulnya besarnya juga sama dengan yang atas. Itu ya anak-anak. Ya, hanya ini sekarang kita bagi menjadi 6 bagian. Kalau tadi dibagi menjadi 3 bagian, nah yang bawah sekarang dibagi menjadi 6 bagian. Maka yang tadi 1 bagian berubah menjadi 2 bagian. Nah, ya. Berarti ini yang diarsir jadi 2. Dari berapa? Dari 6. Berarti 2/6. Tuh ya. Sekarang yang ini turun yang tadi ya. Yang tadi masih tetap 3/6 karena yang diarsir di sini adalah 3 bagian. Berarti 3 dari 6 adalah 3/6. Kita jumlahkan, ini sama penyebutnya tidak? Sudah sama. Ya. Kalau sudah sama berarti kita tinggal menjumlahkan ya. Maka di sini didapatkan 2/6 ditambah 3/6 sama dengan 5/6. Nah, silakan lihat gambarnya juga ya. Di sini yang diarsir ada 5 dari 6 bagian di sini. Gitu. Nah, ya. Nah, dari kegiatan semuanya ini di sini ya. Dari kegiatan-kegiatan yang tadi, coba apa yang dapat kalian simpulkan? Ya. Nah, masih bingung kan? Kalau masih bingung, kita bandingkan lagi dengan contoh yang lain. Masih ada contoh satu lagi yang nanti akan disampaikan. Selain dari contoh yang tadi, anak-anak ya, apabila anak-anak masih bingung ya dengan contoh yang tadi, maka coba silakan bandingkan dengan contoh berikut ya. Di sini ada contoh 3/5 ditambah 4/6 sama dengan 3 kali 6 per 5 kali 6. Anak-anak bertanya tentunya ya. Nah, 3 kali 6 dari mana Ibu Guru ya? Kadang-kadang kan suka begitu. Nah, 3 kali 6 ini anak-anak kita secara praktis aja ya. Dikalikan 3 ke miring ke bawah ini ya. 3 ke 6 nih dikalikan ya, miring. Dengan cara miring ke bawah. Nah, sedangkan 5 kali 6-nya ya dari ini ya, 5 kali 6 gitu. 4 kali 5-nya sama ya. Yang 4 kali 5 juga dikalikan secara miring, 4 kali 5. Nah, 6 kali 5-nya dari sini. Nah, anak-anak, kita kalikan saja ya. 3 kali 6 18 per 5 kali 6 30. Nah, kemudian ditambah ya, 4 kali 5 20 per 6 kali 5 30. Oke, ya. Sekarang sudah sama atau belum ini penyebutnya? Anak-anak? Nah, sudah sama. Di sini kita dapatkan penyebutnya adalah 30. Kalau sudah sama anak-anak berarti kita tinggal menjumlahkan. Nah, baik, kita jumlahkan. 18 ditambah 20 sama dengan 38 per 30. Ya, itu. Baik anak-anak, selanjutnya
kita sederhanakan. Dengan cara apa? Dengan cara mengubahnya menjadi pecahan campuran. Ya. Bisa anak-anak kan seperti sehari-hari ibu ajarkan di kelas, ya. Nah, ini caranya yaitu dengan cara dibagi. 38 dibagi 30 dapat 1. Ya. Sisanya 8/30. Ini masih bisa dibagi atau tidak? Masih bisa dibagi. 8 dibagi 2 dapat 4. 30 dibagi 2 dapat 15. Nah, kita dapatkan 1/4/15. Ini sudah sangat sederhana. Tidak bisa dibagi lagi. Nah, anak-anak ya, paham ya tentunya yang ibu jelaskan tadi? Nah, anak-anak, mudah-mudahan apa yang ibu jelaskan tadi dapat dipahami oleh anak-anak, ya, sehingga menjadi ilmu pengetahuan untuk anak-anak ya yang dapat diterapkan nanti di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, rupanya pembelajaran kali ini dari ibu sekian saja ya. Ibu pesankan kepada anak-anak selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu diantaranya banyak mencuci tangan pakai sabun, kemudian menggunakan hand sanitizer ya. Kemudian apabila kita bepergian jauh, kita harus memakai masker. Kemudian jaga jarak ya, jangan berkerumun. Makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup ya. Kemudian berolahraga yang teratur. Jadi itu ingat yang dipesankan oleh ibu. Baik anak-anak, pembelajaran ibu hari ini yaitu tentang penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Sekian saja ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.